Hi, welcome back to English with Mr. Marbun. Ya, belajar bahasa Inggris. Ya, simak lagi ini pembahasan prediksi soal-soal bahasa Inggris ujian semester 2 dan ujian sekolah untuk kelas 12 SMA. Ini bagi yang mau tamat ya. Nah, video kali ini juga membahas tentang soal-soal bahasa Inggris ini prediksinya ya. Ya, seperti yang kita ketahui, saya sebelumnya sudah memberikan video bagian pertama itu pembahasan juga nomor 1 sampai 20. Nah, kali ini nomor 21 sampai 40. Oke, jadi silakan persiapkan dirimu untuk menghadapi ujian semester 2 dan ujian sekolah. Dan ini menjadi syarat buat kamu untuk lulus ya, lulus dari sekolah yang kamu sekarang dimana kamu belajar ya. Okay, let's get started. Nah, still text ya given in this test, masih itu juga yang diberikan. Nah, the following text is for question number 21 to 22 ya. Ini membutuhkan pemahaman yang lebih tinggi lagi ya, mengingat ini kosakatanya lumayan sulit ya. Oke, tetapi kita nggak perlu khawatir ya dengan itu. Yang penting kita ikuti tracknya yang sebelumnya yang sudah saya berikan ya. Kalau ada teks seperti ini, kita langsung masuk ke pertanyaannya saja. Paragraph 2 give us information about blah 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 of the ocean. Nah, di sini number 21 ini sini kan yang diminta give us information. Paragraf kedua. Ya, kita langsung ke paragraf kedua ya. Nanti based on the text we can say that. Nah, berarti berdasarkan teks. Jadi kita harus lihat dulu di sini. There are 4 division of the floor of the ocean. Inilah kira-kira menjadi ide pokoknya ya. Nah, yang ini ide pokoknya. Maka di sini katanya the floor. The floor itu kan lantai. Lantai itu kan di bawah dasar ya. Berarti dasar dari lautnya, dasar lautnya. Oke. Kalau demikian, berarti paragraf kedua memberikan informasi tentang apa? Self-nya kah, paparannya, atau lerengnya, atau dasarnya. Ini bottom ini kan dasar ya, bottom. The mountains ini gunung pegunungannya atau the main parts atau bagian-bagian utamanya. Berarti yang di sini tentu saja adalah floor itu bisa dikatakan the bottom. Jadi jawabannya ada C. Jadi nggak perlu capek ya untuk mencari-carinya ya. Kalau based on the text, we can say that the land mass of the southern hemisphere is larger than its ocean. Kira-kira ini butuh nggak kita harus membacain semua? Kalau kita lihat di sini ada continental slope rises gently from the continental shelf. Di sini sudah diarahkan kemana kira paragraf keberapa ya? Sepertinya kita diarahkan ke paragraf kedua ya. Oke, kita fokus saja ya. Kemudian the continental shelf lies berada under the continental slope. Berarti sepertinya ada semacam tingkatan ya, Berarti kita baca dulu. The first is continental shelf, which slopes gently outwards from the shore of the continent. It is about 40 miles wide and 400 feet deep at the end of the continental slope. Berarti yang bagian atas itu adalah continental shelf. Terus yang di bawahnya adalah continental slope. Berarti kira-kira seperti ini gambarannya ya. Coba kita lihat gambarannya. Ya mungkin seperti ini gambarannya. Ini kan agak keluar ya dari benua. Inilah yang disebut dengan tadi continental shelf. Kemudian ada yang seperti ini continental slope. Nah, itu dia. Oke, ini dia continental shelf. Dan yang ini adalah continental slope. Berarti continental shelf itu berada di atas, sementara yang continental slope itu berada di bawah. Oke, dari tingkatan ini bisa kita bandingkan. So the continental shelf lies under the continental slope. Jadi katanya di sini yang C,
continental shelf itu berada di bawah continental slope. Nggak cocok ya. Justru ini kan di atasnya ini ya. So kalau gimana? The continental shelf lies above continental slope. Nah ini yang benar dong. Ya kan? Ini yang benar ya. Kalau mid-oceanic ridge lie on the continental shelf. Oh nggak mungkin dong. Justru katanya di mana tadi itu? Kalau yang ini kita lihat tadi yang mana sini? Ya, sorry, kita harus lihat dulu di sini. Nah ini dia. On the deep seabed are strings of mountains. Ini sudah di bawahnya lagi ya, di bawahnya slope lagi ya. Oke. Jadi ini salah, nggak nyambung. Ya, yang ini sudah salah tingkatannya ya. Ini juga salah tingkatannya. So yang benar adalah D ya. Nah posisinya di seperti ini. Itu berada di atasnya continental slope ya. Kayak seperti gambar ini. Ini continental slope. Jadi continental shelf itu berada di atasnya ini gitu ya. Okay, so the option is so the answer is option D ya. Ini dia. Okay, now go on. The following text is for questions 23 to 26. Kita lihat lagi. Nah, ini langsung masuk soalnya. What is the main idea of passage? Passage itu sama dengan teks ya. Iya, maksudnya teks ini semua ya. Oke, so ini kita nanti mencari ide utama. Berarti bisa saja di awal atau bisa di akhir ya. Kita lihat aja nanti di manakah nanti posisinya. Oke, paragraf yang mana? According to the text above, we can say that, berarti ini mencari kesimpulan ini. Tapi berdasarkan ya fakta-fakta yang ada ya, yang ada di dalam teks. What is the purpose of the text? Ini menanyakan tujuan. Lagi-lagi tentang tujuan ya. Berarti kita harus tahu dulu nanti ini bagaimana isinya teks ini. Social media is beneficial for business because, nah berarti itu ada tuh dalam teks ya. Oke, coba kita pastikan dulu main idea of the passage. Nowadays, like it or not, the way people think is influenced by social media. Nah, sepertinya social media berarti sepertinya ini tentang social media ya. Oke, di sini katanya the way people think is influence. Ini passive voice ini, passive voice. Cara berpikir orang sekarang itu dipengaruhi oleh media sosial. Nah, ini semua keterangan-keterangannya ini ya. Kalau kita lihat yang terakhir, in conclusion, social media is not something that people should put aside. Jadi katanya kesimpulannya social media itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari oleh orang. In fact, it has a lot of benefit for the society. Ya kenyataannya ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Oh, berarti ini tentang social media. Apakah ini yang diceritakan? Apa saja yang kira-kira yang disampaikan di sini? Berarti tentang benefit ya, berarti apa pengaruhnya ya? Di sini saja disebutkan people can get different benefit ya. Berarti ada manfaat. Oke, kita lihat dulu. Yang pilihan A, the positive effect of social media. Dampak positif. Dampak positif juga termasuk manfaat ya. B, good and bad effect of social media. Kalau dibilang ada good, ada bad, berarti di sini pasti ada diceritakan badnya ya. Coba kita lihat dulu. They don't have to spend a lot of money to promote their product on printed ads and radio or television commercial. In social media, it's free to advertise. The only cost energy and time and a little money to reload your cell phone. Di sini ada nggak kira-kira ceritakan bednya? About important social campaigns, sanitation, care. Tapi sepertinya tidak ada ya, tidak ada diceritakan di sini tentang efek buruknya. Berarti ini kurang bisa kita terima ya, menjadi ide utama. Oke. See importance of social media for students. Dia bilang for students, sementara di sini tidak ada dikhususkan untuk for students ya, tapi people. Ya. The use of social media for businessmen. Ya, for businessmen, apakah itu dikhususkan untuk businessmen? Facebook, Twitter, WhatsApp, and online shopping.
Ya, yang jelasnya sini tadi kan diinfluence by social media, terus people can get different benefit. Berarti ini sepertinya mengarahkan manfaat ya, berarti efeknya. So the positive effect of social media ya. Jadi pilihannya A ya, lebih cenderung ke A. According to the text above, we can say that berdasarkan teks ini ya, kita bisa mengatakan ini sepertinya memberikan kesimpulan ya. Advertising through Twitter is cheaper than in TV commercial. Katanya mau mengiklankan melalui Twitter itu lebih murah dibandingkan TV commercial. Benarkah di sini kira-kira? Ya, advertising through Twitter. Ya, katanya di sini lebih murah ya. Oh, the only cost is energy and time and a little money to reload your cell phone. Through Facebook, Twitter, WhatsApp, online shopping media, or any other social site, you can lower your marketing cost by a significant amount. Katanya seperti itu ya. Bolehlah kita bandingkan. Oke, coba dulu yang lain. Sales persons must use social media to advertise their product. Katanya harus. Di sini kan nggak harus ya, bisa juga kok yang lain melalui TV, tapi nggak diharuskan. Di sini kan tidak harus. Itu yang menjadi salah ya, ini kata-kata harus ini ya, ini kan jadi salah ini. There are some negative effects stated in the text. Ada efek negatif, saya rasa tidak ada ya, kita lihat ini tidak ada dampak negatifnya, tidak ada diceritakan di dalam. Social networking sites separate people. Masa katanya jaringan sosial itu bisa memisahkan orang? Justru tidak ya, menghubungkan malah ya, lebih banyak bisa dihubungkan. The only cost is energy and time. Katanya biayanya itu hanya energi dan time. Enggak juga ya, tidak juga, cuman dia lebih murah, kira-kira demikian. Kan ada juga a little money ya, jadi kalau bisa diterima. Jadi yang lebih tepatnya adalah advertising through Twitter is cheaper than in TV commercial. Ya benar, kalau Twitter kita hanya posting ya, orang bisa lihat dan orang bisa menawar. Kalau TV commercial kita harus bayar sekian ya per detiknya atau per menitnya, dan itu harus mengeluarkan banyak uang ya. Jadi so the answer is A ya. Oke, jadi kita nggak harus baca sebanyak ya. So what is the purpose of the text? Apa kira-kira tujuan dari teks ini? To advise readers about the effect of social media, untuk menasihatkan para pembaca tentang efek dari social media. Oke, bisa dulu. To tell about an experience of using social media. Apakah ini kira-kira menceritakan pengalaman seseorang? Tidak ya, belum tentu ya. To explain to readers how to use, bagaimana cara menggunakan social media. Sepertinya tidak ada disebutkannya cara menggunakannya ya, semacam prosedur teksnya ya, tidak ada. To persuade readers not to avoid social media, membujuk para pembaca untuk tidak menghindari social media. Sepertinya ada disebutkan nggak kira-kira ya? Kalau dilihat kesimpulan sih ada, social media is not something that people should put aside. Ini maksudnya hindari ya, nggak harus dihindari, itu maksudnya seperti itu. Tapi kita lihat dulu, sepertinya yang A dengan yang D ini seperti mendekati. To describe social media in detail, sepertinya tidak. Social medianya itu tidak dijelaskan secara detail ya, tidak. Kalau detail ini sudah pasti ya, Facebook akan diceritain, Twitter juga akan diceritain, tetapi tidak ya. Nah, bagaimana nih? To advise readers about, memberi nasihat kepada pembaca tentang efek dari social media. Tapi kan di sini efeknya sudah mengarah ke yang positif ya, benefit. Nah, to persuade readers not to avoid social media. Ya, sepertinya sih ya, bahwa di sini kesimpulannya untuk tidak menghindari social media, kira-kira. Apalagi sekarang ini ya, social media sangat bermanfaat di masa pandemi ini ya, sehingga bisa semua masyarakat itu bisa saling terkoneksi ya. Jadi
Iya, yang paling mendekat adalah D ya, langsung eh, ke tujuannya ya. Membujuk para pembaca itu untuk tidak menghindari sosial media. Oke, kalau ini menasihati, sepertinya bukan menasihati secara apa ya. Oke, jadi jawaban adalah D ya, to persuade readers not to avoid social media. Oke, social media is beneficial for business because katanya gini, social media itu sangat bermanfaat bagi para untuk bisnis ya, untuk usaha. Karena it is cool, it is cheap, it has good effect, it is expensive, it links peoples in town. Yang jelasnya ini murah ya, harganya murah dibandingkan dengan TV komersial tadi. Oke, ya memang untuk menggunakan sosial media juga kita membutuhkan biaya juga ya, biaya, energi juga dan waktu. Cuma biayanya itu sudah lebih murah. Artinya kita sudah bisa langsung mempromosikan produk kita tanpa harus pergi ke stasiun televisi ya, tidak usah. Okay, so the answer is option B. It is cheap. Okay, so let's go on. The following text is for question 27 to 30. What is the subject of the text? Kalau subject itu sama seperti ide utama juga ya, atau ide pokok dari teks. Berarti ini secara keseluruhan kita lihat ide utamanya mungkin di awal atau di akhir ya. Oke, itu mungkin. Ya, from the text we know that the writer. Oh, ini mau mencari pesan dari si penulis ini kita ini. Nomor 29, according to text, berdasarkan teks, why does the writer tell readers about the act of corruption? Kenapa penulis itu memberitahukan kepada pembaca tentang act, tindakan korupsi done by the legal institutions, dilakukan oleh institusi resmi dan warga negara. Nah, ini bentuk pertanyaan kenapa ya? Kenapa? Di sini si penulis itu memberitahukan tindakan ya, tindakan korupsi yang dilakukan oleh institusi resmi dan warga negara gitu. Nanti bisa kita lihat dulu isinya nantinya. From the passage, we can conclude that corruption can be abolished in Indonesia. All individuals are, ini sepertinya ada pemisahnya ini ya. Ada pemisahnya ini. Ini ada titik-titik. Okay, so what is the subject of the text? Kita lihat saja dari yang pertama. Most Indonesians have recognized that corruption occurs in many places in Indonesia. Many media, such as news programs on television, newspaper, and radio. Jadi banyak media seperti program berita di televisi, surat kabar, dan radio telah melaporkan hampir di semua sektor dan layanan masyarakat korupsi menjadi suatu karya dari seseorang atau kelompok orang. Ini semacam sebuah karya ya. Itu ya dia bilang. Terus kita conclude. Ini langsung masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah korupsi di Indonesia telah menjadi budaya negatif. Ya, bukti negatif di berbagai sektor. Sepertinya ini ada tentang budaya negatif. Berarti corruption as a bad culture in Indonesia. Bisa, ini sepertinya sudah mendekati ya. B, corruption as a criminal act in Indonesia. Ini nggak hanya berbicara tentang tindakannya saja, tapi sudah bahkan menjadi sudah budaya ya, budaya. The protections of corruption in Indonesia. Apakah ini tentang perlindungan? Tidak ya. Sebenarnya nggak ada di sini harus dilindungi ya. Kemudian corruptions committed by people of Indonesia. Corruptions committed by people of Indonesia. Ya, dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Ya, ini nggak disebutkan ya, nggak harus di sini nggak fokus tentang ya, bahwa ini dilakukan oleh orang Indonesia ya. Okay. The weak willingness of fighting corruption in Indonesia. Apakah di sini ada, maksudnya willingness itu kan keinginan, tekad yang lemah
di dalam memerangi korupsi di Indonesia. Coba kita lihat dulu sini apakah itu yang dibahas. Tapi kalau kita lihat di atas, paragraf pertama itu bahwa corruption occurs in many places in Indonesia, ya. Many oke. Terus there is no strong effort to erase the corruption in Indonesia. Ini bagian dari untuk menerangkan ide pokoknya ya. So ide pokoknya apa kira-kira, kan gitu. Udah tadi ya, ide pokoknya itu bahwa itu corruption itu as a bad culture in Indonesia gitu. Atau corruption committed by people of Indonesia. Ya, apakah di situ yang paling di ini kan yang paling ya, coba kita lihat. Conclude corruption in Indonesia has become a negative culture evident in many sectors. The institutions which should support the fight against corruption have not proven safe either. This may not happen if all people in Indonesia, including people who work in the government and legal institutions, were disciplines critical and have a strong willingness in fighting corruption. If every individual in Indonesia had a mindset that every big change starts from little changes within themselves, corruption in Indonesia could be eliminated. Nah, sepertinya ini berbicara tentang lebih mengarah ke orang-orangnya juga ya. Nah, so corruption as a criminal act. Nah, ini nggak mungkin ya. Protection tidak mungkin. Corruption committed by people of Indonesia. Ini the weak willingness of fighting corruption in Indonesia. Ya, di sini juga most Indonesians have recognized that corruption occurs in many places in Indonesia. Berarti ini mengarah ke ini ya, bahwa korupsi itu dilakukan oleh orang Indonesia. Tapi ini terlalu umum. Ya sebenarnya nggak hanya orang Indonesia juga ya. Oke. Ya. Lebih beratnya ke corruption committed by people of Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia. Ya, siapa-siapa saja pun sudah banyak melakukan itu ya. Oke, so the answer is D ya. Ya. Di sana tidak ada disebutkan bad culture-nya seperti apa saja, itu nggak ada disebutkan ya, hanya sekelas saja itu ya. Okay, so so the answer is D. Corruption committed by people of Indonesia. Siapa-siapa aja itu disebutkan di sini banyak tadi ya. Mulai dari institusi, komunitas, pelayan komunitas ya. Bahkan ada lagi juga di sini the police, judges, prosecutor ya. Juga melakukan korupsi. Nah, di situ yang banyak diceritain ya. Yeah, so from the text nomor 28 ya. From the text we know that the writer, kita mengetahui bahwa penulis itu kira-kira mengapain ini ya. Ya, dia melakukan apa? Dia untuk apa gitu. Dia buat teks ini untuk apa gitu. Has committed act of corruption. Katanya ini si penulis itu telah melakukan tindakan korupsi. Enggak ya. Di sini dia bukan melakukan tindakan korupsi. Is trying to persuade people to fight corruption. Apakah di sini untuk berusaha membujuk orang-orang untuk melawan korupsi? Sepertinya tidak ada di sini ya. Dia hanya membeberkan bahwa orang-orang di sini yang sudah banyak melakukan korupsi ya. Approves all kinds of corruption done in Indonesia. Ya, membuktikan saja bahwa semua jenis korupsi itu dilakukan di Indonesia. Belum juga ya. Is desperate in facing corruption in Indonesia. And it satirizes the government for committing acts of corruption. Ya, ini sepertinya memberikan semacam ejekan ya kepada pemerintah karena melakukan tindakan korupsi, tindak korupsi. Nah, kira-kira jawaban yang cocok yang mana kira-kira? Si penulis ini membuat ini kira-kira seperti apa? Ya,
Jadi kalau kita ambil yang paling dekatnya ada has committed, tidak mungkin. Ini tidak mungkin dia, wah, si penulis itu melakukan tindakan korupsi. Is trying to persuade people to fight corruption. Ini bisa saja sih. Ya, tetapi sini tidak ada usaha-usahanya ya untuk melawan itu tadi. Hanya membeberkan saja bahwa banyak orang-orang masyarakat Indonesia itu melakukan korupsi, tindakan korupsi. Approves all kinds of corruptions done in Indonesia. Nah, sepertinya ini ya. Ya, banyak sebetulnya, for example, when citizen breaks the driving rules such as parking in a officer parking in a officer, so that the police officer may let them go and do not give them punishment. In this case, both parties, the citizens and the government institution, have committed a corruption together. Jadi membeberkan berbagai macam korupsi juga ya, tapi yang dilakukan di Indonesia gitu ya. Okay, so the answer is C ya. Lebih tepatnya adalah C. Ya, di sini tidak ada sih disebutkan bagaimana cara ininya, nggak ada untuk bahwa kita harus melawan korupsi, itu tidak ada di sini ya, tidak disebutkan ya. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan nomor 29. According to the text, why does the writer tells readers about the act of corruption done by the legal institution and the citizens? Ya, menurut teks itu kenapa penulis memberitahukan pembaca bahwa tindakan korupsi itu dilakukan oleh institusi resmi dan juga warga negara? Ya, karena kira-kira kenapa si penulis itu memberitahukan itu? Apa tujuan dia gitu? A. The writer wants to make sure that corruption has been done by this institution. Ya, penulis hanya ingin memastikan bahwa korupsi itu telah dilakukan oleh institusi itu tersebut maksudnya. Yang B, penulis ingin menekankan bahwa korupsi itu telah menjadi budaya negatif. Penulis ingin membujuk para pembaca untuk menghindari korupsi di institusi resmi. Enggak harus juga ya, ada juga yang lain ya. Kemudian penulis mengingatkan pembaca bahwa suap itu merupakan tindakan korupsi. Penulis ingin memberitahukan pembaca bagaimana untuk menghentikan, tidak ada ya. Yang ini E, D ini tidak ada. Kalau C, untuk menghindari korupsi di legal institution, nggak hanya di legal institution saja ya, di sektor-sektor yang lain juga ada ya. The writer wants to emphasize that corruption has become a negative culture. Kalau ini yang A, the writer wants to make sure that corruption has been done by these institution. Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat di paragraf terakhir, to conclude, menyimpulkan corruption in Indonesia has become a negative culture evident in many sectors. Jadi ini ya, menjadi negatif, berarti B, jawabannya adalah B. Writers want to emphasize that corruption has become a negative culture. Ya, itu dia, saking banyaknya ya. From the passage, we can conclude that corruption can be abolished in Indonesia. Abolished in Indonesia. All individual, ini ada titik-titik ini, sepertinya ini ada semacam menyambungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Oke, kira-kira menggunakan apa? Dari paragraf dari wacana di atas, kita menyimpulkan bahwa korupsi dapat dihapuskan di Indonesia. Dapat dihapuskan di Indonesia. Titik-titik, all individuals are willing not to commit. Jika semua individu tidak berkeinginan untuk melakukan korupsi ya. Jadi if ya, jika semua ya, berarti jika pakai if ya. Kita harus pakai if. Jadi ini menggunakan if ya.
Okay, so the answer is if. Okay, B. Yeah, so the answer is B. Oke, jadi kira-kira demikian untuk mencari jawabannya. Jadi nggak harus baca semua ya. Dari jawabannya saja bisa kita analisa ya ini mengarah kemana. Tapi tetap juga menggunakan teknik yang tadi bahwa mencari ide pokok itu dalam paragraf itu juga harus penting ya. Okay, next 31 to 33. What is the possible relationship between the sender and the recipient? Apa hubungan antara si pengirim surat dengan si penerima surat? Kalau ini your friend berarti friends ya. Berarti ini dia friends. Oke. Ketemu jawabannya langsung ya. From the letter we know that ini belum tahu, kita harus baca dulu ya. Apparently the city is very fascinating and I think ini closet meaning lagi ya. Ini garis bawah ini closet meaning maksud makna yang dekat atau yang sama gitu ya. Sinonim. Ya, untuk menjawab nomor 32 kita harus baca dulu ya. Gimana kira-kira? Hi, how are you? It has been 3 weeks since I moved. Sudah 3 minggu semenjak saya pindah. Saya memiliki banyak cerita tentang kota ini. Kelihatannya kota ini sangat menyenangkan dan saya pikir saya akan ya senang untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Last weekend saya pergi hiking ya, jalan-jalan bersama keluarga ke hiking ini ya ke bukit ya, ini mendaki ya, behind our neighborhood ya. That was the best scenery I have ever seen. Jadi ini adalah pemandangan yang pernah saya lihat ya, yang terbaik ya. There are many trees and lakes. Semenjak kamu menyukai hiking a lot, yeah, if you come here, I'm sure that you will. Ya, ini bukan semenjak, tapi ini karena kamu suka hiking ya, mendaki. Jika kamu datang ke sini, saya yakin kamu akan menyukainya, ya, sangat menyukainya. On our way back from hiking, we went to the waterfall. It was really great and so refreshing. This is a wonderful city, especially for you who loves to go hiking and playing in waterfalls. Nah, sekarang ini yang kita lihat, we know that berarti mencari fakta yang sesuai dengan ini ya. Surat ini, isi suratnya. The hills was far from Tony's neighborhood. Apakah ini? Enggak juga ya. Orang katanya di belakangnya behind our neighborhood. Berarti dekat dong. Tony felt awful after moving. Enggak ya, malah dia senang ya. The new city was not good. Oh, fascinating. Ya, ini fascinating ya. Menyenangkan. Lily moved to another city. No, enggak ya. Lily loves to go hiking. Ya, Lily juga suka juga hiking ya. Yeah. So the answer is E ya. Ya, itu dia. Yeah, apparently this city is very fascinating and I think so the closet meaning to the underlined words ini senang. Berarti ya cocoknya yang mana itu ya? Attractive, menarik ya. Berarti attractive ya. So attractive ya. So, fascinating juga bisa senang, menarik ya, menyenangkan ya. So attractive. Ya. Okay, so we have found the answer 31 to 33. Very easy. Next, the question for 34 to 37. What is the purpose of the text? Apakah tujuan dari teks? Lagi-lagi mencari tujuan. Mungkin kita harus baca dulu dong. In what year did Dickens pass away?
What are the characters in the Charles Dickens novel like? What is the theme of novel Great Expectations? Nah, ini nanti kita baca dulu ya. The purpose. Mana yang kira-kira yang langsung lebih ini ya, lebih bisa langsung dijawab ya kira-kira. Ini ya, what year did Dickens pass away? Kita harus cari dulu lahirnya kapan. Ini dia. In 1812. 1812. Terus dia meninggalnya kapan dong? Itu tahun berapa? Berarti umur berapa dia meninggal? Kita lihat dulu. Dickens, ya kita lihat di sini ada Dickens passed away at the age of 58. 58 berarti 58. So kita tambahkan saja 58. Berapa itu? 18, 12 tambah 58, 10, 6, 7. Berarti menjadi 1870 ya. Oh, jawabannya adalah ini dia. Ya kan karena di sini pass away itu kan meninggal, died ya. At the age 58, 58. Di umur 58 berarti 1812 tambah 58. So 1870 ya. Okay, so the answer is B. What are the characters in the Charles Dickens novel like? Karakternya gimana? Penokohannya seperti apa gitu? Kalau di sini greatest characters, adversative characters, criticize the injustice, satirist, moralist, and socials, real and nothing compared. Nah, kita lihat dulu. Apakah ada di sana dibahas tentang karakternya seperti apa? Coba kita lihat di sini dulu. Nah, ini dia. Ya. Oh. Di sini ya. He was also known as a satirist, moralist, and social reformer. The wide gap between the poor and the rich inspired Dickens to criticize the social injustices of his time. Ini berarti mengkritik ya, ketidakadilan ya, kesenjangan sosial di zamannya. Nah, kira-kira yang ditanya apa? What are the characters in Charles Dickens novel? Maksudnya novelnya karakternya seperti apa? Ya. Berarti kalau karakter berarti penokohannya, berarti mengarah ke sifat-sifat dari tokoh atau pemerannya ya, di dalam itu bagaimana kayak gitu. Oke, yang cocok kira-kira yang mana? Kira-kira di sini adalah Charles wrote 15 novels. Ini udah jelas ini, tadi udah ceritanya seperti itu. Berarti yang di sini dia ya, ini dia. Dikenal seorang satiris, moralis, and social reformer. Berarti tentu saja semua novelnya itu dipengaruhi oleh sifat-sifat dia ya, sehingga penokohan-penokohannya itu pun juga diarahkan ke sana gitu. Maka jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Okay. 37. What is the theme of novel Great Expectation? Apakah tema dari novel ini? Nah, Charles Dickens wrote 15 novels. Great Expectations is a thrilling story that also a profound look at the moral education for a boy who has been persecuted and deceived, but whose essential goodness of heart eventually rescues. Katanya di sini ia mau ada moral edukasi, ada pendidikan moralnya ya, dari seorang anak laki-laki yang dipersekusi ya, atau yang dicurangi ya. Nah, terus yang ditanyakan yang Great Expectation ya. Nah, yang cocok kira-kira gimana? Berarti yang berhubungan dengan pendidikan dong ya, karena ini tadi moral education ya, jadi pendidikan ya. Profound look at the moral education, so temanya itu tentang pendidikan.
Great Expectation. Nah, so gampang ya mencarinya ya, tinggal seperti itu aja ya. Okay, so let's go on. Nah, di sini ada an antibiotic. An antibiotic is compounds that is used to stop the growing process of certain organism, to be precise bacteria. Nah, kita lihat soalnya dulu. Why the author writes the report? Kenapa dia menulis laporan ini gitu ya? To inform people about the function of antibiotics. Berarti kita harus lihat dulu kira-kira apa ide utamanya. Ide utamanya sini, antibiotic is a compound that is used to stop. Terus kalau terakhir, there are several types of antibiotics based on how effective they are in treating bacteria. The antibiotics are divided into two types based on how they are used. Ini sepertinya sudah mengarah tipe-tipenya ya, tipe dari antibiotiknya. Nah, coba kita lihat dulu. To inform people about the weakness of antibiotic, memberitahukan orang tentang jenis-jenis yang berbeda dari antibiotik. To warn people about the danger of using antibiotic. Apakah di sana ada kira-kira ceritanya tentang bahayanya? Mengingatkan orang tentang isu yang serius dalam menggunakan antibiotik. Berarti kita harus baca dulu ini. Ya, di dalam bioteknologi antibiotik digunakan sebagai alat untuk pengobatan infeksi bakteria. Ini bekerja dengan menghancurkan metabolisme bakteria, rantai bakteria. Dalam proses membunuh bakteri, antibiotik ini tidak sama dengan disinfektan, karena disinfektan akan membunuh bakteri dengan membuat lingkungan yang peculiar ya, for germs to live in. Jadi membuat lagi yang hidup lagi ya, lingkungan yang lain, maksudnya ada semacam kuman-kuman yang lain juga hidup jadinya gitu. Oke, karena antibiotik ini dapat membunuh bakteri secara cepat tanpa harming the sufferers, tanpa membahayakan sufferers, penderitanya, maka dikenal menjadi ya magic bullet ya. Meskipun demikian, antibiotik ini dikenal sebagai pengobatan yang bagus. Mereka menyebabkan banyak non bakterial ya. They caused by mereka bakteri yang lain seperti fungi dan virus ya, berarti juga bisa menimbulkan ini juga ya. Not suggested for use in treating infection. Jadi nggak disarankan untuk penggunaan dalam pengobatan infeksi. Ada beberapa jenis antibiotik berdasarkan seberapa efektifkah mereka di dalam treating bacteria, di dalam mengobati bakteri. Maksudnya di dalam membunuh bakteri ya. Antibiotik dibagi menjadi dua tipe berdasarkan bagaimana antibiotik itu digunakan, yaitu dengan antibiotik oral dan juga antibiotik intradermal. Ya, antibiotik oral digunakan bagi penderita melalui mulut, sementara antibiotik intradermal digunakan melalui anus dubur ya, yang biasanya untuk kasus-kasus yang parah ya. Oke. Jadi kira-kira sini intinya sini berarti kita di sini melihat adanya jenis-jenis ya, jenis antibiotiknya gitu. Oke. Berarti sini to inform people about the functions of antibiotics, to inform people about the weakness of antibiotics, to inform people about different types of antibiotic, to warn people about the danger. Enggak pernah disebutkan ya dangernya, malah lebih mengarah di situ antibiotik itu
banyak manfaatnya ya. To warn people about serious issue in using antibiotic, tidak ya, tidak ada terlalu disebutkan isunya yang apa. Oke. Berarti di sini lebih mengarah ke to inform people about different types of antibiotic. Ada different typesnya, ada. Ya, sepertinya ini lebih mengarah ke manfaatnya ya, ya manfaat fungsinya itu. Jadi to inform people about the function of antibiotics. Karena dari ide utamanya pun demikian ya. Used to stop the growing process of certain organism, to be precise bacteria. Nah itu lebih tepatnya adalah bakteri. Berarti ini mengarah, ini ide utamanya digunakan, berarti fungsi ya. Maka the answer is A ya. Itu dia. Okay, number 39. Antibiotic is a compounds that kira-kira apa? Kill fungi and viruses. Kills non-bacterial compounds, breaks the metabolism of bacteria. Apakah itu kira-kira? Harm the sufferers while working, makes a natural environment for germs to live in. Antibiotik itu merupakan compounds, campuran yang is to stop the growing process of certain organism. Proses, ada proses ya, proses organism berarti, nah ini dia. Oke, berarti that breaks itu kan menghancurkan metabolisme dari bakteri ya. Itu berarti proses certain ya, organism ya, itu dia. Berarti the answer is C ya. Okay, so from the text we know that antibiotics are called magic bullets because, kenapa disebut magic bullets tadi itu? Okay, because the antibiotic kills the bacteria quickly. Nah, seperti peluru ya, peluru magic ya. Peluru magic karena dia bisa cepat dia. Okay, so it kills bacteria through the mouth, bukan ya? Masa karena bisa membunuh bakteri melalui mulut? Tadi kalau di sini ceritanya karena antibiotik itu antibiotic kills the bacteria quickly, dengan cepat ya. It is different from disinfectant. No, bukan itu ya ceritanya. It is not effective in treating viruses, bukan juga. It does not harm the sufferer when working. Kurang juga ya. It creates an unusual environment for germ to live in. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat sambungannya, because the antibiotic kills the bacteria quickly without harming the sufferers. Nah, ini dia. Tanpa membahayakan penderitanya. Berarti it does not harm the sufferer when working. Itu dia, berarti jawabannya adalah D. Karena ini tidak membahayakan penderitanya. Penderita maksudnya orang yang mengalami penyakit akibat bakteri tersebut, sehingga antibiotik ini bisa cepat membunuh bakteri itu tanpa membahayakan si penderita gitu. Itu maksudnya. So magic bullet, makanya disebut dengan magic bullets ya. Oke. Nah, sudah tuntas sudah soal prediksi soal-soalnya. Jadi seperti inilah kira-kira nanti soal ujian yang akan kamu hadapi ya. Nah, tinggal pahami teksnya, pahami isinya, kemudian bentuk-bentuk pertanyaannya. Kalau dia ada sinonim, mungkin barangkali nanti jadi antonim ya. Kemudian tujuan dari teks ya, mencari ide pokok, kemudian kita mencari yang sesuai dengan fakta, berarti membutuhkan pemahaman. Oke, yang untuk uraian juga ada, akan berhubungan dengan passive voice mungkin juga nanti. Kemudian akan berhubungan dengan menawarkan bantuan, if conditional juga, dan juga ada tentang direct speech. Nah, barangkali itu akan yang menjadi poin-poin utama di dalam ujian nanti. So, I think that's all for today. Thank you very much. See you next time.